A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Surat An-Nur ayat 3. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, az-zani utawi wong lanang kang zina iku la yankihu ora bisa ngerabi sapa zani. Aila yatazawwaju tegesi ora kena ngerabi sapa zani illa zaniatan angin ing wong lan angin ing wong wadon kang zina. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, au musyrikatan utawa wong wadon kang syirik, wong wadon kang nyekutake ing Allah. Wazaniyatu utawi wong wadon kang zina iku la yankihuha ora kena ngerabi ing zaniyah sapa illa zanin angin wong lanang kang zina au musyrikun utawa wong kang syirik Oh ya Allah ya Rabbi ya Karim, ngeriki tingendikaaken ayil munasibu tegese utawi barang kang matuti, barang kang serasi, barang kang nyocoki, barang kang metuki likulin maring saben-saben suwiji min huma saking karone zani lan zaniyah, saking karone zani lan zaniyah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, iku ma barang dzikira kang wis den tutur apa ma ming kauniz zani la yankihu illa zaniyatan ila akhirih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, wa hurrima lanten haramake apa dzalika mengkono nikahuz zawani, apa dzalika mengkono nikahuz zawani alal mu'minina ing atase wong kang padha iman, al akhyari kang bagus-bagus sapa mukminin, lah nuzulu dzalika lamma hamma fuqaraul muhajirin, nuzulu dzalika utawi tumurune mengkono ayat iku lamma hamma ing dalam sumangsane nejo kukuh, sudah memiliki keinginan kuat sapa fuqaraul muhajirina, pira-pira wong miskine, pira-pira wong melarat saking sahabat kaum muhajirin. Apa yang diinginkan oleh fuqaraul muhajirin ayyatazawwaju, ingin to padha ngerabi sapa fuqaraul muhajirin, mereka ingin menikahi baghayal musyrikina ing pira-pira wong ahli zinane wong musyrik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, pelacur-pelacurnya orang-orang musyrik, baghayal musyrikina ing pira-pira wong ahli zinane wong musyrikin, pelacur-pelacure wong musyrikin. Pada waktu itu kondisinya wahunna hale utawi baghayal musyrikin iku musiratun kang sugih-sugih. Pelacur pada waktu itu sangat kaya. Ya, sehingga membuat para sahabat yang melarat-melarat itu tertarik untuk menikahi mereka. Tujuannya
liyunfikna darapun ngetokake nafaqah sapa baghayal musyrikin alaihim ing atase fuqara'il muhajirin, supaya mereka menggunakan harta yang mereka miliki secara baik. Bagilah mongko den ngendikake at-tahrimu khassun bihim, dawuh at-tahrimu khassun bihim. At-tahrimu utawi hukum harami nikahuz zawani. Utawi hukum harami nikahuz zawani iku khassun kang khusus. Khassun kang khusus bihim kelawan ya Allah ya Rabbi ya Karim fuqara'il muhajirin. Tapi ada yang mengatakan wakilan dan ngendikaake amun, apa amun dawuh amun wa nusikha biqaulihi. Amun utawi tahrimu nikahiz zawani iku barang kang umum tapi wa nusikha lan den nasakh apa tahrim biqaulihi kelawan dawuh Allah Ta'ala halituman maha luhur Allah wa angkihul ayama minkum wa angkihulan podo ngerabio sapa sira kabeh al ayama ing pira-pira wong kang legan. Ora duwe hitek kan? Terus kene piye to? Wa angkihul ayama minkum wa angkihulan padha ngrabya sapa sira kabeh al ayama ing pira-pira wong wadon pira-pira wong kang legan. Pira-pira wong kang legan niku lajang. Nggih, al ayama ing pira-pira wong kang legan utawa lajang minkum saking sira kabeh pun saayat mawon. Bahasane tuwa asline. Pun niki pun bolak-balik kula aturaken niki sak mangke awake mbahas ke ayat yang ketiga. Tadi wingi seperti yang didoakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Allah Ta'ala tidak pernah membahas suatu hukum sampai habis total, sampai ke akar-akarnya cara bahasane ngoten. Kecuali seperti pembahasannya Allah Ta'ala terhadap pembahasan masalah zina. Jadi kemarin pembahasan masalah mencuri, ya pembahasannya cuma begitu saja. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Sudah selesai. Tapi untuk pembahasan masalah zina ini dibahas secara tuntas, secara habis. Karena sampai dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, di sini itu ada sekitar pembahasannya ada sekitar kurang lebih 10 pembahasan tentang masalah zina. Ya, tak bacakan ya. Nanti wingi ya. Niki, jadi kurang lebih ada 10 pembahasan tentang orang-orang yang berzina, tentang zina, masalah zina ini. Ini loh. Teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa Allah Ta'ala itu di dalam ayat ini, dalam surat ini bahas masalah zina itu banyak sekali. Niki lho dawuhnya beliau teng mriki dawuh annallaha subhanahu dzakara fil Qur'an anwa al ma'asi minal kufri wal qatli was sariqah wa lam yastaksi fi ahkamiha kama staksa fi bayani ahkamiz zina. Allah Ta'ala itu menyebutkan di dalam Al-Qur'an macam-macamnya maksiat, baik berupa itu kekufuran atau pembunuhan atau pencurian. Tapi Allah Ta'ala di dalam membahas tidak pernah membahas sampai habis, sampai ke akar-akarnya tentang semua maksiat-maksiat tadi, seperti Allah Ta'ala
disebutkan secara total pembahasan tentang masalah zina. Krono nang zina itu ada banyak sekali pembahasan. Saya sebutkan yang pertama, kalau di dalam ayat lain itu disebutkan wala taqrabuz zina. Yang pertama, larangan untuk mendekati. Sekali lagi bahasanya mendekati zina, wala taqrabuz zina. Yang nomor 2, sanian binari kama fi kullil ma'asi. Semuanya nanti diancam dengan yang namanya neraka. Sama seperti maksiat-maksiat yang lain. Kemudian di ayat yang ini juga disebutkan bahwa dicambuk dengan 100 kali cambukan. Itu nomor 3. Nomor 4, sunnah untuk, atau bahkan ada yang mengatakan wajib untuk menghadirkan para mukminin. Kira-kira beberapa orang katakan 4 orang untuk melihat dan menyaksikan penyiksaan tersebut. Itu nomor 4. Nomor 5, Allah Ta'ala melarang agar jangan ada yang memiliki belas kasih kepada orang yang sedang menjalani hukuman penjilitan atau cambuk zina. Nomor 5. Nomor 6, bahkan orang yang sampai menuduh zina terhadap orang lain tanpa didasari bukti, itu nanti juga diberi hukuman berat, rupanya dicambuk dengan 80 kali cambukan. Nomor 7, wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan diterima persaksian atau syahadahnya. Nomor 8, barang siapa yang menuduh istrinya dengan zina, maka itu nanti akan menyebabkan kewajiban talaun atau sumpah li'an, dan akan menyebabkan untuk berhak untuk mendapatkan siksaan daripada Allah. Nomor 9, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik, membahas mengenai seorang perempuan yang berzina dan seorang laki-laki yang berzina, itu nanti nikahnya tidak patut bagi dia kecuali orang yang selevel. Nomor 10, tetapnya zina itu hanya tetap dengan adanya saksi 4. Jadi kurang lebih di dalam Al-Quran itu ada 10 pembahasan mengenai tentang yang namanya zina. Ya. Akeh tenanan. Bahasanya sampun ditautiai bahwa Allah Ta'ala itu di dalam membahas segala bentuk macam-macamnya maksiat, tapi pembahasannya tidak pernah sampai habis total, seperti sampai akar-akarannya seperti Allah Ta'ala membahas menerangkan yang namanya hukum-hukumnya zina. Sekarang kita konsentrasi nang ayat iki. Kita murati dulu teng ayatnya. Berarti lewat dewe ngitung-ngitung ya. Ada ngitung-ngitung. Wala taqrabuz zina itu dalam surat lain. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, itu 1. Kemudian yang di dalam ayat yang nomor 2 saja kemarin itu ada 3. Kan ya. Pertama, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dicambuk 100 kali. Yang nomor 2, wala ta'khudkum bima rafatun fi dinillah. Jangan ada rasa belas kasih kepada orang-orang yang sedang menjalani hukuman dicambuk 100 kali. Yang nomor 3, otomatis berarti tambah nomor 4 dengan ayat wala taqrabuz zina, itu hendaknya dalam menghadirkan, dalam menyiksa atau menghukum terhadap orang yang berzina dengan 100 kali cambukan, itu harus disaksikan oleh banyak orang. Nah sekarang dilanjutkan, yaitu hukum yang nomor 5. Ngeriki Allah Ta'ala dawu az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Surat An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu ayyatazawwaju illa zaniyatan au musyrikatan. Seorang laki-laki yang berzina itu tidak bisa menikahi kecuali hanya perempuan yang berzina juga, atau seorang perempuan yang kafir, seorang perempuan yang menyekutukan kepada Allah, seorang perempuan yang kafir.
Begitu juga sebaliknya, wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Sedangkan seorang perempuan yang berzina itu tidak ada yang pantas untuk menikahinya kecuali seorang laki-laki yang ahli zina juga ataupun orang yang musyrik, orang yang kafir. Artinya bagaimana? Ayil munasib likullin minhuma madzukir. Yakni yang sepatutnya, selayaknya bagi tiap-tiap dari orang laki-laki yang suka berzina dan perempuan yang suka berzina, ya memang yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang setara dan selevel dengan mereka. Nah, ahli zina ya oleh ahli zina, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa hurrima dzalika ay nikahuz zawani 'alal mu'minin al-akhyar, haram dan diharamkan hal tersebut yakni menikahi orang yang berzina 'alal mu'minin bagi orang-orang mukmin al-akhyar yang bagus-bagus, yang baik-baik. Pun ail al-akhyar. Ceritane ya napa sih niki? Teng mriki ngendikaken nazala dzalika lamma hamma fuqara'ul muhajirin ayyatazawwaju baghayal musyrikin. Jadi diceritakan bahwa fuqara'ul muhajirin, kaum sahabatnya Kanjeng Nabi yang golongan kaum muhajirin, orang-orang yang berpindah dari Makkah menuju Madinah, itu ada beberapa sahabat yang fakir-fakir, yang miskin-miskin, yang masih miskin. Lah mereka itu menginginkan untuk menikah dengan baghayal musyrikin, perempuan-perempuan pelacur dari golongannya orang-orang musyrik. Napa? Pengen ngerabi pelacur. Wa hunna musiratun. Dalam waktu itu kondisi para pelacurnya para musyrikin itu kaya-kaya banget. Nah, tujuannya orang-orang fuqara'ul muhajirin itu juga bagus. Liyunfikna alaihim, supaya nopo mereka para pelacur-pelacurnya para musyrikin itu menggunakan uangnya di dalam perkara-perkara yang baik untuk membiayai para fuqara'ul muhajirin. Jadi iki bukan hanya terjadi pada zaman kita sekarang. Zaman dahulu ternyata juga kejadian di mana orang-orang terpilih, orang-orang baik, para mukmin itu ingin menikahi seorang pelacur. Hanya ditanyakan, ini kan wa hurrima, diharamkan. Faqila at-tahrimu khassun bihim. Ada yang mengatakan hukum haramnya ini hanya khusus terhadap para kaum fuqara'ul muhajirin. Ada yang mengatakan wakila amun wa nusikha biqaulihi ta'ala wa ankihul ayama minkum. Ada yang mengatakan loh ini hukum sangat sekali dan dinasah dengan dawuhnya Allah Ta'ala wa ankihul ayama minkum, dan nikahilah para orang-orang yang lajang dari kalian semua. Jadi secara globalnya ini sedang membahas orang yang pernah berzina itu bagaimana hukum menikahinya. Jadi secara garis globalnya mawon. Baik secara hukum fikihnya atau secara pandangan ilmu kehidupannya. Pun kita bahas. Tengeriki dingendikaken azani la yangihu ayyatazawwaju illa zaniyatan aw musyrikatan. Seorang laki-laki yang berzina, yang pernah berzina, itu tidak pantas menikahi kecuali seorang perempuan yang berzina pula, atau seorang perempuan yang musyrik, perempuan yang kafir. Loh kok iso kaya ngono? Kan ini kalau kita lanjutkan kan sama nggih. Begitu juga seorang perempuan yang berzina. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun. Perempuan yang berzina, pernah berzina, itu tidak pantas untuk menikahinya kecuali seorang laki-laki yang juga pezina juga, atau orang laki-laki yang kafir. Ini maksudnya bagaimana? Kok orang yang berzina kok dianggap sebagai pantas dinikahi orang-orang musyrik? Pertama ngeten nggih. Kalau yang melakukan zina itu baik laki-laki atau perempuan,
itu dalam keadaan orang merupakan orang yang beriman, maka tetap tidak boleh hukumnya menikah dengan seorang lintas agama. Jadi kula runtutaken biyen bahwa ini untuk menunjukkan kenapa kok ayatnya tegas banget. Laki-laki yang berzina tidak pantas untuk menikah kecuali dengan seorang perempuan yang berzina juga atau perempuan yang musyrik. Musyrik, perempuan yang musyrikah, perempuan yang melakukan tindakan syirik. Begitu juga yang perempuan. Ini untuk menunjukkan bahwa yang namanya pernikahan itu seringkalinya adalah sesuai dengan kemauannya pribadinya masing-masing. Ini loh Pak, ini tidak sedang membahas hukum, tapi ini seperti yang dilakukan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli, beliau doa al-munasib likullin minhuma madzukir. Memang pantasnya seperti itu. Laki-laki yang berzina itu memang cocoknya dapat perempuan yang juga ahli zina. Ya, cocoknya memang seperti itu. Karena nopo kok bisa seperti itu? Seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga yang lainnya. Pada umumnya memang ini seperti yang dingendikakan di dalam ayat yang lain. As-salihatu, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan as-salihatu teng ayat lain. At-tayyibatu ngoten nggih, sik tak bukano. Teng mriki dingendikaken al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaquluna lahum maghfiratu wa rizqun karim. Tentang ayat niki surat An-Nur juga binjing nggih. Akan ada pembahasannya. Mula ana teng mriki dingendikaken orang-orang yang buruk al-khabisat, perempuan-perempuan yang buruk itu tidaklah pantas menyanding kepada mereka kecuali laki-laki yang buruk pula. Al-khabisatu lil khabisat. Perempuan-perempuan yang buruk itu ya bukan, itu juga untuk laki-laki yang buruk. Wal khabisuna lil khabisat, dan laki-laki yang buruk itu juga akan diperuntukkan kepada perempuan-perempuan yang buruk. Begitu juga sebaliknya, wat tayyibatu lit tayyibin. Perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang solih itu akan diperuntukkan untuk mendapatkan perempuan laki-laki yang baik pula. Wat tayyibuna lit tayyibat. Sedangkan laki-laki yang baik itu juga akan diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang baik. Cara bahasane wong-wong kan ngene biasanya. Jodoh adalah cerminan dari diri kamu. Dirimu itu ya apa? Dirimu itu merupakan orang yang baik apa orang yang buruk? Kalau kamu merupakan orang yang baik, insya Allah jodohmu juga baik. Kalau diri kamu merupakan orang yang buruk, jangan berharap kamu mendapatkan orang yang baik. Nah, sering kalinya kan kita itu kan seperti itu. Awak dewi seringnya ngono. Kita tidak sibuk untuk memantaskan diri, tapi kita sedang sibuk untuk mencari orang yang lebih baik dari kita. Ya jangan ngono konsepnya. Konsepnya itu adalah jodoh adalah cerminan dari diri kita. Lek awak dewe api, insya Allah jodohnya api. Lek awak dewe elek, ya jodohnya elek. Ini kok. Mulanya kalau di dalam hadis lain dingendikaken al-arwahu junudum mujannadah. Yang namanya roh itu merupakan junudun mujannadah. Prajurit-prajurit yang diarahkan sesuai dengan circle-nya masing-masing. Tak kandhani ya, wong urip nang donya iki bakale akan menemukan circle yang sesuai dengan circle-nya sendiri-sendiri. Awakmu kok circle-nya orang yang seperti ini? Orang pembisnis misalnya, ya bakal senengane lebih banyak bertemu dengan orang-orang yang ahli bisnis.
Awamu kok senengane termasuk wong sing ahli ngaji. Nanti circle-nya juga dengan orang-orang yang ahli ngaji. Maka sama. Dalam urusan suami istri, jodoh perjodohan ini itu sama. Bahasane teng mriki azani, orang yang zina. Pada umumnya mereka itu tidak akan suka kecuali juga dengan perempuan yang ahli zina. Normale kaya ngoten, Pak. Wong lanang sing penggawean iku senengane zina. Normale dia tidak akan berharap ingin menikah dengan seorang, katakan anak putri, santriwati. Gak akan ada keinginan yang seperti itu. Kecuali kalau dia itu seorang laki-laki yang walaupun ahli zina tapi dalam hatinya ingin taubat, ingin berhenti. Itu biasanya masih ingin berharap oleh bojo sing sholihah ngono kuwi enek harapan sing koyo ngono. Tapi kalau normalnya memang orang-orang yang ahli zina yang sejati jaro bahasa sering ngomong ngono, yang dalam hatinya sama sekali tidak ada keinginan untuk taubat, ingin berhenti dari tindakannya. Itu ya memang ya senengane ya karo wong sing ngono iku. Ngono lho, gampangane ngomong lek wong sing ahli nang diskotik ya sing digoleki lek gak ya LC ya PSK, Pak. Ya wis biasa. Seseorang akan menemukan sesuai dengan circle-nya masing-masing. Malah nang ngriki tinggi dia kan azani la yankihu ila zaniyatan au musyrikatan wa zaniyatu la yankihu ila zanin au musyrik. Sama, seorang perempuan juga sama seperti itu. Perempuan yang ahli zina juga lebih cenderung menyukai kepada seorang laki-laki yang ahli zina juga. Dengan bahasa lain, seorang perempuan yang ahli zina iku luwih seneng karo wong lanang sing bajingan daripada wong sing sarungan. Positif koyo ngono kuwi. Ya. Gak seneng ndelok wong saleh nang masjid kan gak seneng. Senenge karo wong lanang sing bajingan, sing ngancani ngombe. Karena itu tadi loh, Pak. Orang itu akan senang dengan circle-nya masing-masing. Wis positif. Wong kalau bukan circle-nya, seringkali nggak suka karena bukan circle-nya. Terus positif mesti koyo ngono kuwi. Wis ya. Ini kan ngoten mulane kan pun kula ngomongaken bahwa al arwahu junudum mujannadah. Sebuah pertemuan itu bukan ketepatan, bukan hanya ketepaan, kebetulan, tapi karena memang al arwahu junudun mujannadah. Yang namanya ruh itu akan menemukan circle-nya yang sesuai dengan dirinya. Tengeriki dengan jika akan ngoten. Az-zaniyatu waz-zani. Nang waz-zani itulah yang kedua illa zanin au musyrik. Ana gini ku, Pak. Sekali lagi yang namanya jodoh itu adalah cerminan daripada dirinya masing-masing. Sekarang kita membahas ini, kalau orang mukmin berzina oleh wong mukmin yang sama-sama iman tapi berzina itu kan masih selevel. Sekarang yang menjadi pembahasan itu kok di sini ada bahasa au musyrikatan atau au musyrikan. Laki-laki yang beriman cuma dia pezina atau perempuan yang beriman tapi dia pezina. Itu kok nangkine seolah-olah diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan yang musyrik kafir atau dengan seorang laki-laki yang musyrik juga. Iku piye? Bukankah ini merupakan sebuah napa bahasane? Pernikahan lintas agama, bahasane ngoten. Maka dijawab oleh Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi jawab, beliau dawuh seperti ini. Ini jangan sampai diartikan bahwa berarti orang yang berzina tapi dia iman itu boleh menikah dengan orang yang musyrik. Salah, pemahamannya enggak seperti itu. Pemahamannya adalah seperti ini. Orang yang berzina itu kemungkinannya dua. Kemungkinan yang pertama, dia itu berzina dalam keadaan masih meyakini bahwa zina itu haram. Kalau dia itu berzina dalam keadaan meyakini zina itu haram, berarti dia itu masih iman, masih Islam, hanya saja dia melakukan dosa besar. Sehingga nggak boleh, haram bagi dia menikah dengan seorang yang lintas agama.
laki-laki atau perempuan yang lintas agama, yang kafir. Lah, keadaan yang kedua yaitu keadaannya orang-orang yang melakukan tindakan maksiat yang dalam hal ini melakukan tindakan zina dalam keadaan meyakini zina itu legal, boleh. Lah ini yang menyebabkan dia langsung dihukumi murtad. Kalau dia dihukumi murtad, ya berarti dia kafir. Ya berarti rabi orang kafir dengan orang kafir ya boleh. Paham ya? Na'udzubillahi min dzalik cara bahasane. Jadi iki ya peringatan, sekali lagi juga peringatan bahwa lek nglakoni dosa ojo gampang-gampang sampai ngomong alah wis gak popo titik ae lah. Ojo sampai ngomong koyo ngono kuwi. Bahaya. Kok nglakoni dosa kok nglakoni alah wis gak popo titik ae. Gak popo iki piye maksudmu? Menghalalkan tapi ya. Kalau sampai menghalalkan itu hukumnya dia menjadi murtad. Berarti kalau dia murtad itu kafir. Kalau dia kafir itu setara dengan orang yang musyrik, setara dengan orang-orang yang melakukan tindakan syirik. Wes, tadi aja salah paham ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulakno kalau kita melihat seperti yang didawahkan oleh Syekh Mutawalli Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh kados ngeten. Wa dzalika li annal fasik al-khabis alladzi min sya'ni az-zina wal fisku la yarhabu fi nikahis sawalih minan nisa wa innama yarhabu fi fasiqatin khabisatin mislihi au musyrikatin au fi musyrikatin. Wong lanang sing fasik yang tindakannya itu buruk, yang dia itu suka melakukan tindakan-tindakan zina, tindakan-tindakan fasik, normalnya dia tidak akan suka untuk menikahi perempuan-perempuan yang solih. Nah, bahwa tidak akan suka menikahi perempuan-perempuan yang solih. Ya bayang nih aja toh Pak, dekne katene ngombe kok dilarang ambek bojone sing solihah, ojo ngombe-ngombe. Artinya yang namanya air dan juga minyak tidak akan pernah bersatu. Alurnya sendiri-sendiri. Ngoten loh. Begitu juga seorang perempuan yang wal fasiqah al khabizah la yarhubu fi nikahya minas sulaha minar rijal wa yanfiruna anha. Seorang perempuan yang ahli ngelakoni zina dan juga semisalnya itu enggak akan senang melihat seorang laki-laki yang soleh, itu enggak senang. Ya kayak sing nang TikTok lho Pak, jarene malu banget kalau sampai jalan sama orang-orang yang sarungan. Bahasanya kayak ngono. Ya karena itu tadi. Secara bahasanya ngeten lho Pak. Kalau memang setiap dari perkara yang ditemukan di dunia ini pasti mereka akan mencari sesuai dengan circle-nya. Maka perlu kita ketahui bahwa kupu-kupu dengan indahnya mereka akan lebih suka untuk hinggap di mawar daripada hinggap di sampah. Sama seperti halnya lalat. Lalat akan lebih suka hinggap di sampah daripada hinggap di mawar. Dan rasanya mustahil untuk meyakinkan kepada lalat bahwa yang namanya mawar itu lebih indah, lebih harum daripada sampah. Paham ora Pak? Ini perumpamaan. Kupu-kupu yang indah mereka akan senang untuk hinggap di bunga mawar. Dan yang namanya kupu-kupu nggak akan ada yang namanya kupu-kupu tempat hinggapnya di sampah, itu nggak ada. Sama seperti halnya lalat. Lalat lebih suka hinggap di sampah daripada hinggap di mawar. Dan rasanya mustahil kamu menyadarkan kepada lalat bahwa yang namanya mawar itu lebih indah daripada sampah. Orang ngarah gue Pak. Orang ngarah iso nguara lek kapan nang apa iki jenenge nang lalat. Ya ojo hinggap nang sampah. Nang mawar ae lebih bagus, lebih indah, lebih harum. Nggak akan bisa. Karena ini memang sebuah tabiat, sekali lagi.
Napa ini namanya tabiat. Tabiate laler iku anjen senengane nang barang-barang kok kotor. Bahkan bukan hanya sampah. Laler iku senengane nang sampah, nang kotoran manusia, kotoran-kotoran hewan. Itu senengane laler. Ngoten lho, padha ambek seorang laki-laki yang bezina atau perempuan yang bezina. Rasanya sulit meyakinkan kepada mereka bahwa laki-laki dan juga perempuan-perempuan yang solih itu jauh lebih baik, jauh lebih harum, jauh lebih indah daripada perempuan-perempuan yang pezina juga. Yes, bahasanya ngaten nggih. Itu perumpamaan daripada azaniyatu azani la yankihu la ya azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Itu namanya al-arwahu junudun mujannadah. Semuanya akan menemukan circle-nya masing-masing dan setiap circle akan membenci dan tidak menyukai terhadap circle yang lain. Guys, barang sing biasa. Nang dunia ini barang sing biasa. Wes, tadi ngoten niku wae lek dawuh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh wong wedok sing fasik penggaweane Allah iki anjen senengane ambek wong lanang sing bajingan. Delok wong lanang bajingan iki kemecer. Ayo delok wong lanang sing saleh ora pengen belas. Awas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun nggih, teng mriki tinggal akan ngoten. Ini pada umumnya seperti itu. Pada umumnya seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Wa hurrima dzalika ainika huzawani alal mu'minin, dan diharamkan untuk menikahi orang-orang yang berzina bagi para mukminin al-akhyar yang terpilih. Nah ini asbabun nuzulnya seperti yang didakwakan di dalam kitab tafsir Jalaluddin Al-Mahalli yang kamu pegang itu. Ceritanya adalah ada segolongan sahabat muhajirin yang kebetulan sahabat-sahabat ini kondisi ekonominya buruk, melarat. Mereka itu ingin menikahi kepada para perempuan pelacur dari orang-orang musyrik. Tapi bedane niki tujuannya mereka adalah wahunna musiratun, mereka itu kaya-kaya. Pelacurnya orang-orang musyrik itu kaya-kaya. Tujuannya para sahabat ingin menikahi sahabat muhajirin yang melarat itu ingin menikahi liyungfikna alaihim, supaya mereka para perempuan pelacur dari golongan musyrikin itu ya Allah ya Rabbi ya Karim mengeluarkan, menginfakkan hartanya di dalam jalan yang baik. Niki melakno. Diperingatkan sekali lagi, haram hukumnya menikahi yang orang yang pernah berzina. Ini nanti agak berat ini nanti. Coba ini nanti dibahas secara hukum fikihnya lagi ini. Ini nanti saya bahaskan yang secara hukum fikihnya. Secara globalnya ngoten. Jadi sing pengen kula sampaikan, awas dijogo Pak. Atine awak dhewe iki dijogo. Atine awak dhewe iki dijogo. Para orang-orang perempuan, terkhusus perempuan-perempuan yang tanda kutipnya mereka itu orang yang buruk. Aku ya gak pati wani lek bahasa netralis, orang-orang yang kurang baik, perempuan-perempuan yang kurang baik, mereka malah menampakkan dirinya, mampu menampakkan dirinya, memviralkan dirinya, menggoda seluruh kaum laki-laki di atas muka bumi ini. Secara saiki ngono gampangane ngomong, dengan akun yang mereka miliki, para perempuan-perempuan yang kurang baik itu menggoda laki-laki, seluruh laki-laki yang ada di atas muka bumi dengan satu akunnya. Kan ngoten. Awas iki sampai tergoda awak dhewe. Hak dhewe iki ya SPA imane awak dhewe iki. Kita itu hidup di zaman yang mana zina itu dianggap lebih mudah untuk didapatkan dan lebih murah daripada menikah
yang mana menikah itu merupakan hal yang halal tapi sulit untuk didapatkan dan sangat mahal. Mulane kan awak dhewe kula niku pun bolak-balik matur. Kula niki sering mireng dawuh ngeten. Jadikan nikah itu murah dan jadikan zina itu mahal. Tak baleni maneh. Jadikan zina itu mahal dan nikah itu murah. Karena kalau nikah itu murah, niscaya orang akan lebih suka untuk menikah. Dan orang akan lebih benci terhadap yang namanya zina. Realitanya apa pada zaman kita sekarang? Sakwalie. Nikah itu mahal, sedangkan zina itu murah. Saiki awak dhewe lho Pak, seperti yang kita ketahui, wong-wong lek katene rabi, masya Allah, baik dari pihak perempuannya atau dari pihak orang tua perempuannya, lek kate rabi, lek datang orang laki-laki yang ingin serius, ingin mengajak menikah, waduh syarate cek akeh. Syarate cek akeh. Cara bahasa nih kudu nyiapno mahare kudu sakmene, wis duwe omah apa gurung, wis duwe pekerjaan apa gurung, wis mapan apa gurung. Kan ngono to awak dhewe realita yang terjadi. Tapi ketika orang-orang tua dan bahkan juga pribadi perempuannya sendiri, ada orang laki-laki yang ingin mengajaknya untuk bermain-main, tanda kutipnya ingin mengajak pacaran, yang menjerumus kepada zina, mereka tidak menyaratkan apapun. Orang ditakoi penggaweane apa, anune nyapa, penghasilannya piye. Ini loh yang menjadi PR. Kok iso-iso kaya ngono. Nikah dipersulit, nikah dipermahal, sedangkan zina dipermudah dan dipermurah. Ini bahayanya awak dhewe. Zaman saiki Pak, baik dari pihak perempuannya juga dari pihak bukan orang tua perempuan. Yang ada kan seperti itu. Ini yang perlu kita pertanyakan. Oleh anak wedoke dijaluk rabi, waduh, syaratnya metu kabeh. Syaratnya metu kabeh. Baik pihak orang tua perempuan juga orang perempuannya. Kon ngerabi aku ani mahar piro. Wah, ngomongnya kayak ngono. Tapi lek ono anake dijak pacaran yang menjerumus ke zina gratis. Gawa-gawa anakku iki senengno jak ndolin. Kan ngono to, Pak? Realitanya zaman sekarang seperti itu. Wes mau ngelakno dawuh para ulama, ayo sing jenenge rabi iku dipermudah, dipermurah, ya, sing jenenge nikah ini. Dan sing jenenge zina ayo dipersulit dan juga dipermahal. Karena kalau nikah itu murah akan banyak terjadi. Rabi gak usah geden-geden, kudu wade sing apik, terop sing apik, cukup lek rabi, sing penting rabi nang KUA, yang penting kehidupan setelah itu. Wes ngoten mawon. Pun nggih. Niki ngoten. Dan sebab nuzulnya itu banyak sekali. Salah satunya teng mriki dingendikaken, ada diceritakan dulu ada seorang laki-laki yang bernama Mazid dari golongan Ambar. Dia itu termasuk daripada golongan muhajirin, yang mana dia itu merupakan orang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Lah kebetulan dia itu punya teman perempuan di Mekah yang bernama Inak. Lah akhirnya si Mazid ini meminta izin kepada Kanjeng Nabi untuk menikahi perempuan yang kebetulan perempuan ini merupakan orang yang pelacur. Maka tatkala Kanjeng Nabi itu ditanyai apakah boleh untuk menikahi pelacur tersebut, jawabnya Kanjeng Nabi, azani, turunlah ayat ini, azani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan. Jangan
Bahasane ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niku secara hukum anunya mawon ya, secara hukum dari segi tasawufnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau dari segi ilmu kehidupannya, awak dhewe iki cara bahasane ngeten. Kenapa sih kita itu lebih memilih awak dhewe sebisa mungkin. Awak dhewe aja dadi laler. Awak dhewe aja dadi lalat yang meyakini bahwa sampah dan juga kotoran itu lebih indah daripada bunga mawar. Mulane teng mriki dingendikaken kalian para ulama. Dawuh para ulama seperti yang didhawuhaken dalam salah satu kitab teng mriki dingendikaken teng hadise dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kanjeng Nabi dawuh alaikum bil abkar fa innahunna a'dzabu afwahan wa antaku arhaman wa arda bil yasir. Uangku kalau perempuan yang pernah berzina atau laki-laki yang pernah berzina, iku wis cara bahasa kasar ngomong rewibet rewel. Bahasa kasar ngomong ngoten lah. Rewibet rewel. Mulano kita lanjutkan tentang tafsir niki. Nah, sekarang kita mulai membahas masalah hukum. Hukum fikih piye iki hukum fikihnya? Menikah dengan seorang laki-laki yang pernah berzina dan juga perempuan yang pernah berzina. Mulane wingi sampun kula singgung sedikit bahwa Kanjeng Nabi niku dingendikaken tentang kitab napa? Burdah tentang kitab Tibae, bukaan dhewe nang tibakmu. Tang ngriki dingendikaken Kanjeng Nabi niku dingendikaken wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qat. Kanjeng Nabi niku membanggakan kepada kedua orang tuanya dengan dawuh wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qat. Ayah dan ibuku tidak pernah berkumpul dalam keadaan berzina sama sekali. Bukan orang yang berzina, karena pada waktu itu kan zaman jahiliyah, Pak. Zaman jahiliyah iki ya padha zaman akhir kayak ngene iki. Di mana orang itu dengan bebasnya melepaskan hasratnya kepada seorang yang dia kehendaki. Sehingga Kanjeng Nabi membanggakan kepada kedua orang tuanya dengan bahasa wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qat. Bahwa kedua orang tuaku, ayah dan ibuku tidak pernah bertemu di atas zina sama sekali. Wingi sampun kula aturaken bahwa menjaga kesucian anak turun itu bukan hanya dengan cara menikah saja, tapi menjaga kesucian sebelum menikah itu juga termasuk menjaga kesucian anak turun. Bahasane kan ngoten nggih. Lah bahasane mana ya Allah ya Rabbi ya Karim, aku mangkati nyampene apa to kok lali. Lah nggih lek cara bahasane arek-arek saiki ngono iku kita harus berpegang teguh dengan prinsip bahasane wong-wong no sex before married. Bahasane wong-wong kurang lebihnya seperti itu lek bahasa. Kudu jangan ada istilah hubungan bebas sebelum menikah. Karena wong-wong ya itu wong sak karepe dhewe. Itu merupakan langkah untuk menjaga kesucian anak turun. Jadi anak haram, kalau yang kita ketahui kan istilah mereka kan sekarang itu kan bahasanya anak haram. Anak haram itu istilahnya itu bukan hanya ada anak haram, bahkan juga anak suci, keturunan yang suci. Kalau anak haram kan anak yang hasil daripada perzinahan. Tapi juga ada yang istilahnya walaupun menghasilkan anaknya dalam keadaan nikah, tapi ada yang namanya anak suci, anak turun yang suci. Yaitu anak turun yang tidak pernah kedua orang tuanya melakukan tindakan
berhubungan di luar nikah. Niku ngoten. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi. Sekarang sehingga menjadi pembahasan hukum fikih. Sakjane piye hukumnya menikahi laki-laki atau perempuan yang pernah berzina. Dawuhnya para ulama, ya secara hukumnya itu mulane sing jenenge awak dhewe rabi ku kudu milih-milih. Dingendikaken teng kitab niki, teng kitab sawi, wa harima dzalika 'alal mu'minin ay lima fi minal mafasid kata'ni fin nasab wa ta'arud lituham wa tasyabbuh bil fusak. Karena orang yang menikah dengan orang-orang yang pernah berzina, kalau mereka itu tidak ada keinginan untuk benar-benar berhenti, itu sangat bahaya. Banyak kerusakan, kemudian nasabnya itu nanti juga diragukan. Ya, maka niki garis bawono, fal wajibu at-tazawwuju bil afifat. Maka perkara yang wajib bagi kita adalah menikah dengan perempuan-perempuan yang terjaga. Begitu juga bagi perempuan juga menikah dengan laki-laki yang terjaga. Terjaga kesuciannya. Karena napa? Tinggal akan teng hadise takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Takhayyaru linutafikum. Pilihlah tempat kamu menaruh benih kamu. Fa innal irqa dassas. Karena sesungguhnya yang namanya sebuah watak daripada kedua orang tua ini sangatlah akan mudah untuk difotokopi. Paham ora Pak? Takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Perlu kiranya kita itu memilih-milih terhadap tempatnya benih kita. Krono cara bahasane awak dhewe napa? Iku lho. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, buah tidak jatuh. Piye bahasane piye? Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kurang lebih bahasane ngono. Itu arti daripada fa innal irqa dassas. Milih tenanan Pak Rabi ku, milih tenanan. Yes bahasane ya ojo terlalu milih nemen-nemen tapi yo milih ojo geleman, ngoten lho bahasa kasar ngomong ngono. Ojo geleman. Ono arek tok ngene titik ngene kamu wis gelem wis kepingin. Penting bolong jasa. Ojo geleman, didelok dhisik seluk-beluknya anak ini gimana, baik atau tidak. Lho nggih, takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Kamu harus memilih terhadap di mana tempat kamu menaruh benih kamu. Karena sesungguhnya buah itu tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Bahaya. Kalau wataknya itu kurang baik, nurun nang anake. Kita lanjutkan nggih. Lah, sekarang kita bahas secara hukum fikihnya. Ini kan hukum yang istilah hukum kehidupan, bahasa kula. Hukum kehidupannya seperti itu. Sekarang kita bahas hukum fikihnya. Tapi oleh enggak menikah dengan laki-laki yang pernah berzina atau perempuan yang pernah berzina? Dikatakan fakila at-tahrimu khasun bihim. Kalau dalam pendapatnya kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa ayat mengharamkan menikahi terhadap perempuan atau laki-laki yang pernah berzina itu khusus terhadap pada zaman dahulu kepada fuqara'ul muhajirin. Cara bahasanya para sahabat zaman dahulu itu merupakan orang-orang yang mulia-mulia, orang yang pilihan-pilihan, sangat tidak pantas bagi beliau-beliau untuk menikah dengan baghayal musyrikin atau pelacur dari kalangan musyrikin. Sekalipun sekaya apapun. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan wakila amun wa nusikha biqauli wa ankihul ayyama minkum. Ada yang mengatakan bahwa
hukum ini sangat umum. Berarti sebenarnya bukan hanya untuk para sahabat pada zaman dahulu, bahkan juga sampai sekarang hanya saja sudah dinasakh dengan daunnya Allah Ta'ala, wa angkihul ayama minkum, dan kalian boleh untuk menikah dengan perempuan-perempuan yang lajang, baik dia itu sudah pernah berzina atau tidak. Lek bahasanya awak dewe kan banyak. Lewong saiki malah penggaweannya Masya Allah malah ruwet, tidak mendapatkan izin dari orang tua. Jarine arek-arek nom saiki ya ditengi dhisik. Godol kuwi, Pak. Itu bukan solusi. Aja sampai malah seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan boleh apa tidak, ya jawabannya boleh. Dari kalangan Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukumnya boleh. Bahkan bukan hanya seperti itu. Nikahul hamil minazina. Seperti yang dingetika tentang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Menikahi seorang perempuan yang sudah hamil gara-gara zina, itu hukumnya juga boleh. Kan ini kan banyak terjadi ya. Jadi mari ditengi dhisik ya wis piye, wong tuane gak iso, gak mengizini akhirnya menikah. Makanya iki tak jelas nih ben wong paham iki. Menikahi perempuan yang hamil karena zina itu boleh atau tidak? Daunya para ulama boleh. Garis bawahi lagi, itu hukumnya boleh. Yang namanya fikih itu sekali lagi cuma membahas hukum boleh dan juga tidaknya. Kalau membahas hukum anjuran secara hukum kehidupan tadi sudah. Ya ojo milih sing koyo ngono kuwi, koyo renek wong wedok. Ya ojo peteng barang, kowe les demen karo cah wedok ya sendang-sendang dirabi. Semono uga ya sing wedok es demen karo wong lanang ya sendang-sendang njaluk dirabi. Sekali lagi bahas secara hukum fikihnya saja, menikahi seorang yang pernah berzina atau menikahi bahkan seorang perempuan yang sudah hamil karena zina, itu hukumnya boleh. Tidak ada keharaman sama sekali. Lalu bagaimana dengan status anaknya? Lagi kan yang sering dipertanyakan ya. Anak ini kok piye? Ternasabkan kepada siapa? Dikatakan oleh para ulama, kalau anaknya itu terlahirkan dalam keadaan lebih dari 6 bulan, maka berarti ternasab kepada seorang laki-laki yang menikahinya. Bahasanya suami sah. Tapi kalau terlahirnya ini dalam keadaan kurang dari 6 bulan, berarti itu ternisbatkan hanya kepada ibunya. Tidak ternisbatkan kepada suami sah. Wes, niki ngoten. Jadi kalau mbak secara konsep fikihnya seperti itu, ojo sampai salah paham. Wakeh wong sing ora paham karo konsep fikih niku wakeh. Jadi kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i, hukumnya sah, hukumnya boleh untuk menikah terhadap seorang perempuan yang hamil karena zina. Cuma yaitu tadi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tangeri ngendikaaken walaupun sebenarnya masih terjadi khilaf di antara para ulama. Ono sing pendapatnya itu sangat keras sekali. Seperti yang dingendikakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau dawuh wa nukila anil Imam Ahmad annahu dhahaba ila annahu la yasihu aqdun nikahi minar rajuli al-afifi alal mar'ati al-baghi ma damat kadzalika hatta tustatabu. Menurutnya Imam Ahmad bin Hambal, hukumnya haram bagi seorang laki-laki yang terhormat yang menjaga kesuciannya untuk menikah dengan seorang perempuan yang pelacur. Menikah dengan seorang perempuan yang ahli zina. Sampai seorang perempuan tersebut itu memiliki keinginan kuat untuk taubat. Begitu juga fa in tabat sahha al-aqdu 'alaiha wa illa falah. Kalau perempuannya itu benar-benar sudah taubat, maka sah nikahnya. Kalau belum taubat, wataknya masih seperti itu saja, enggak sah. Begitu juga sebaliknya, wa kadzalika la yasihhu
tazawujul mar'ati al-hurrati al-afifati birrajulil fajiri al-musafih hatta yatuba taubatan nasuha. Hukumnya sama, perempuan yang suci, yang mampu menjaga kehormatannya, itu hukumnya haram untuk menikah dengan seorang laki-laki pezina sampai dia benar-benar taubat dengan taubatan nasuha. Pendapat yang keras ini. Tapi ya penting ada kaul yang seperti ini juga penting. Jadi daunnya Imam Syafi'i oleh, cuma secara garis globalnya seperti yang dilakukan oleh Syekh As-Sawi, beliau faghayatul amri anna nikahal fasik wal fasiqah makruhun. Menikah dengan seorang laki-laki yang fasik atau perempuan yang fasik itu hukumnya makruh. Dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Kalau dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, kau wereng, Pak. Lanang sing bajingan atau wedok sing padha ae pelacur, kalau belum benar-benar taubat, hukumnya haram menikah dengan orang yang mampu menjaga kehormatannya, kesuciannya. Niki bahas sing jenenge hukumnya niku wau. Cuma yang jelas piye carane awak dhewe iki cara bahasane itu adalah berada di circle-nya masing-masing. Kalau kita dianggap pada circle-nya kupu-kupu, kiranya kita jangan sampai tertarik dengan yang namanya sampah, dengan yang namanya kotoran. Ya, hinggapnya kupu-kupu itu di mawar. Bahasane ngaten Pak, iki gak tahu-tahu sampun iki. Pun nggih, teng mriki ngoten, itu sudah membahas masalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, menikah dengan seorang laki-laki atau perempuan yang pernah melakukan zina. Tapi secara garis globalnya ya awak dhewe iki ya golek cara bahasane wong-wong iki ya masih perjaka, juga golek sing perawan. Yang tanda kutipnya menjaga kesucian dirinya. Karena iku mang takhayyaru linatafikum fa innal irqa dassas. Perlu kiranya kita itu benar-benar memperhatikan tempat kita menaruh dan menitipkan benih kita, karena sesungguhnya watak seorang anak itu tidak jauh daripada kedua orang tuanya. Pun ningaten nggih. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Surat An-Nur ayat 4 ilahuna wallahu a'lam bissawab.